Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang bagi kalian siswa SMK Negeri 1 Sukoharjo. Semoga pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini kalian bisa mengikuti sesi demi sesi dengan tetap semangat meskipun kalian harus mengikuti via daring. Hari ini adalah hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah. Sesi terakhir dengan materi penanganan COVID-19 dan kesehatan sekolah. Tetapi sebelum kita membahas materi di atas, perkenalkan terlebih dahulu saya Tri Suryani. Kebetulan untuk tahun ini bertugas sebagai pembina UKS. Baik, mari kita ikuti materinya. Baik, mari kita lanjut materi sesi terakhir di hari kedua, yaitu pencegahan COVID-19 dan kesehatan sekolah. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut materi kita, coba perhatikan simbol berikut. Di manakah kalian biasa menemukan atau melihat gambar ini? Pasti di sekolah dan ruang UKS, bukan? Tetapi tahukah kalian kepanjangan dari UKS? Ya, UKS adalah kepanjangan dari usaha kesehatan sekolah. Pengertian usaha kesehatan sekolah atau yang kita sebut dengan UKS adalah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah, perguruan agama, serta usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan di lingkungan sekolah. Alasan perlunya upaya kesehatan sekolah. Yang pertama, karena usia sekolah merupakan kelompok umur yang rawan terhadap masalah kesehatan. Yang kedua, usia sekolah sangat peka untuk menanamkan pengertian dan kebiasaan hidup sehat. Ketiga, sekolah merupakan institusi masyarakat yang terorganisasi dengan baik. Keempat, keadaan kesehatan anak sekolah akan sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar yang tercapai. Kelima, anak sekolah merupakan kelompok terbesar dari kelompok usia anak-anak yang menerapkan wajib belajar. 6. Pendidikan kesehatan melalui anak-anak sekolah sangat efektif untuk merubah perilaku dan kebiasaan ibu sehat umumnya. Tujuan usaha kesehatan sekolah umum. Yang pertama, tujuan umum untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatannya peserta didik serta menciptakan lingkungan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan tujuan khusus dari usaha kesehatan sekolah adalah untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik yang mencakup 1. Menurunkan angka kesakitan anak sekolah. 2. Meningkatkan kesehatan peserta didik baik fisik, mental maupun sosial. 3. Agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di lingkungan sekolah. 4. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak sekolah. 5. Meningkatkan daya tangkal dan daya hayat terhadap pengaruh buruk narkotika, rokok, alkohol, dan obat berbahaya lainnya. Ruang lingkup kegiatan UKS. Kegiatan utama usaha kesehatan sekolah disebut dengan trias UKS yang terdiri dari 1. Pendidikan kesehatan, 2. Pelayanan kesehatan, 3. Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Dengan demikian, trias UKS merupakan perpaduan antara upaya pendidikan dengan upaya pelayanan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan upaya pendidikan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan kurikulum sekolah. Pelayanan kesehatan merupakan upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, yang pada akhirnya
dapat meningkatkan produktivitas belajar dan prestasi belajar. Dalam pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat merupakan gabungan antara upaya pendidikan dan upaya kesehatan untuk dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah dan kehidupan sehari-hari peserta didik. Baik, kita lanjut pada materi kedua, yaitu pencegahan corona. Coronavirus disease 2019 atau biasa kita singkat dengan COVID-19. Corona disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Jadi kita bahas satu persatu dengan menjawab pertanyaan yang umum ditanyakan oleh masyarakat yang kurang paham betul apa yang dimaksud dengan virus corona. Apa yang dimaksud dengan suspek virus corona? Suspek virus COVID-19. Suspek merupakan orang yang memiliki gejala batuk, demam, atau sakit tenggorokan yang memiliki riwayat perjalanan ke wilayah penyebaran COVID maupun memiliki riwayat kontak dengan penderita COVID. Bagaimana cara virus COVID-19 ini menyebar? Virus dapat berpindah secara langsung melalui percikan batuk dan nafas orang terinfeksi yang kemudian terhirup orang sehat. Virus juga dapat menyebarkan secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar virus akibat percikan atau sentuhan dan tangan yang tercemar virus. Ada pertanyaan lagi, apakah gejala yang dirasakan oleh penderita virus COVID-19? Seperti penyakit pernafasan lainnya, virus COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan, termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus, yaitu dengan isolasi mandiri selama 1-14 hari. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah virus COVID-19 dapat menyebar melalui udara? Jawabannya tidak. Hingga saat ini penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID melalui kontak dengan tetesan kecil droplet dari saluran pernafasan. WHO atau Badan Kesehatan Dunia belum pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan jika virus corona dapat ditularkan melalui udara. Selain itu, WHO juga sempat menuliskan dalam akun Instagramnya jika virus corona hanya dapat ditularkan melalui tetesan yang dihasilkan ketika orang terinfeksi virus corona batuk atau bersin. Berapa lama waktu antara terinfeksi virus COVID-19 sampai munculnya gejala? Masa inkubasi adalah jangka waktu antara terjangkit virus dan munculnya gejala penyakit. Pada umumnya, masa inkubasi COVID-19 diperkirakan berkisar dari 1 hingga 14 hari, umumnya sekitar 5 hari. Virus corona biasanya menunjukkan gejala-gejala dalam 1-14 hari. Oleh karena itu, orang yang dicurigai harus diisolasi selama 1-14 hari, baik di rumah sakit, rumah, atau lokasi isolasi lain, dan dipantau gejala-gejala yang muncul seperti demam, batuk, atau sesak napas. Siapa yang dapat dan rentan terkena virus COVID-19? Orang-orang dari segala lapisan usia dapat terinfeksi virus corona baru. Orang yang lebih tua dan orang-orang dengan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung akan lebih rentan untuk mengalami sakit parah. Mengapa orang yang lanjut usia rentan terkena virus COVID-19? Sistem imun yang sudah melemah ditambah adanya penyakit kronis dapat meningkatkan risiko COVID-19 pada lansia, baik risiko terjadinya infeksi virus corona maupun risiko virus ini untuk menimbulkan gangguan yang parah, bahkan kematian. Seberapa parah gejala virus corona 19? Rasa lelah, batuk kering, sebagian besar orang hanya akan mengalami gejala ringan, namun pada kasus-kasus yang tertentu, infeksi dapat menyebabkan pneumonia dan kesulitan
bernafas. Pada sebagian kecil kasus, infeksi virus corona bisa berakibat fatal. Apakah antibiotik bisa mencegah dan mengobati penyakit virus COVID-19? Tidak. Antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus. Oleh karena COVID-19 disebabkan oleh virus, maka antibiotik tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Nah, bagaimana penanganan COVID-19? Ada panduan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 untuk sambut new normal. Yang dimaksud dengan new normal itu perubahan tingkah laku pada diri kita, yaitu new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Ada beberapa, ada 7. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Cara mencucinya pun harus sesuai dengan standar yang ada, yakni meliputi bagian dalam punggung, sela-sela, dan ujung-ujung jari. Yang kedua, jangan menyentuh wajah. Ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Keempat, pakai masker. Kemudian yang kelima, jaga jarak. Yang keenam, isolasi mandiri. Dan yang ketujuh, jaga kesehatan. Ini adalah gambar dari virus corona dengan dilihat dari kamera bentuknya seperti ini. Baik, sekarang kita tonton video protokol kesehatan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang materi hari ini, yaitu penanganan COVID-19 dan kesehatan sekolah. Semoga menambah wawasan kalian tentang pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri, terutama di masa pandemi saat ini. Mari kita putus rantai penyebaran virus corona dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.